Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Lianita Bolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan mempresentasikan kepada kalian tentang materi faktor-faktor keberlakuan pada persyaratan perlaporan. Adapun video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi perlakuan yang diampu oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CKNR, CSRS. Baik, langsung saja disimak materi berikut sekiranya dapat menambah pengetahuan kalian semua. Yang pertama, ada definisi dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sekumpulan laporan keuangan dan informasi lain yang digunakan untuk melaporkan status keuangan suatu badan usaha. Laporan keuangan merupakan kesimpulan dari mekanisme akuntansi dan dapat dipergunakan untuk koneksi antara data dan kegiatan keuangan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau operasional perusahaan. Selanjutnya, ada syarat-syarat perlaporan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Menentukan strategi komunikasi perlu adanya rasa saling percaya yang diciptakan antara komunikator dan komunikan. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil. Kemudian informasi yang dilaporkan merupakan bagian penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, ataupun pemilik tidak bisa mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Selanjutnya, ada pengaruh perilaku terhadap persyaratan perlaporan. Ada beberapa pengaruh di sini. Yang pertama ada antisipasi penggunaan informasi. Persyaratan perlaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pengirim ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pengirim atau sesuatu yang dipengaruhi oleh pengirim atau sesuatu di mana pengirim bertanggung jawab. Bagaimana informasi yang dilaporkan berkaitan dengan perilaku pengirim adalah penting. Kemudian yang kedua, prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai, di mana terkadang penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pengirim untuk berperilaku. Jika pengirim bertanggung jawab kepada penerima, maka pengirim ingin berperilaku dengan cara-cara yang akan menyenangkan si penerima. Apakah yang diharuskan untuk dilaporkan oleh pengirim adalah suatu tanda bagi pengirim mengenai tindakan dan hasil yang mana yang penting bagi penerima. Yang ketiga, ada insentif atau sanksi, di mana kekuatan dan sifat dari kepuasan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim, maka semakin hati-hati pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Lalu yang keempat, ada penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim perubahan perilakunya, dia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum bertindak. Lalu pengaruh yang kelima yaitu strategi respons iteratif, di mana ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari si penerima. Namun, jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Sebaliknya, umpan balik negatif dari si penerima yang mengindikasikan bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan. Dan yang terakhir ada pengarah perhatian. Banyak program dari manajemen waktu menggunakan dampak mengarahkan perhatian untuk menghasilkan perubahan perilaku. Persyaratan perlaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, bahkan tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal ini mungkin dikarenakan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Lalu materi selanjutnya ialah dampak persyaratan pelaporan, di mana persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang akuntansi, yaitu maupun keuangan, pajakan, manajerial, dan sosial. Kompleksitas dari lingkungan akuntansi adalah penghalang terhadap penilaian dampak dari persyaratan pelaporan. Berikut adalah bagian-bagian yang membahas mengenai pemikiran sekarang di berbagai bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan, di mana FASB dan FERF mulai mendorong
dan mendukung investigasi mengenai dampak dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Pada awal tahun 1969, diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau yang kita kenal sebagai GAAP. Lalu dikeluarkannya ISAK, yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan nomor 4, yang menginterpretasikan paragraf 32 dari PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 10 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Lalu bidang selanjutnya ialah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan perlaporan. Karena persyaratan perlaporan pajak yang sekarang melanggar hak konstitusional. Beberapa persyaratan perlaporan telah dikenakan tidak hanya pada pembayar pajak, tapi juga kepada pihak lain seperti karyawan dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Lalu selanjutnya bidang akuntansi sosial, di mana akuntansi sosial ini merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih mapan. Maka terutama adalah sangat penting untuk menggabungkan persyaratan perlaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Oleh karena itu, akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan perlaporan. Lalu bidang akuntansi selanjutnya adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan perlaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, ataupun kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Dan selanjutnya, ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi, di mana terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan perlaporan terhadap pengirim informasi. Cara yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara berhati-hati mengenai bagaimana persyaratan perlaporan akan berinteraksi dengan kekuatan motivasi lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan perlaporan. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei, yang terdiri atas pertanyaan-pertanyaan sempit, dengan kemungkinan tanggapan yang ditentukan, pertanyaan-pertanyaan yang luas, dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, atau atas gabungan dari keduanya. Dan selanjutnya, cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan perlaporan mengubah perilaku perlaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan perlaporan. Lalu di sini saya mengambil jurnal terkait dengan judul Analisis Sistem Kas Berbasis Akuntansi Keperilakuan dalam Pelaporan Arus Kas pada PT Bank Sulut Group. Di sini ditulis oleh Anma Rombe, Agus Teko Putra, dan Meli Y.B. Kalalo. Di mana latar belakangnya yaitu persaingan antar perusahaan yang semakin ketat menuntut pihak manajemen untuk dapat membuat perusahaan lebih efisien dalam beroperasi. Keberhasilan suatu sistem informasi tak lepas dari perilaku manusianya, dan perkembangan akuntansi tak lepas dari perilaku. Mendesaknya kebutuhan akuntansi dan kepentingnya peran manusia dalam bidang akuntansi, maka dengan mengadopsi bidang-bidang ilmu lainnya seperti ilmu psikologi dan sosial, maka lahirlah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan kemudian berkembang dan bisa menjadi indikator yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Tinjauan pustaka di sini ada dua. Yang pertama ialah sistem akuntansi. Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan pengkomunikasian hasilnya kepada para pengambil keputusan. Lalu tinjauan pustaka yang kedua ialah pengertian dari akuntansi keperilakuan, yaitu ilmu akuntansi yang mengkaji hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi di mana manusia dan sistem akuntansi itu berada dan diakui keberadaannya. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian asosiatif dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dengan menganalisis data yang ada secara kuantitatif atau statistik. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Sulut Group dengan variabel independen yaitu sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan emosi, serta variabel independennya adalah sistem kas. Nah, di sini terdapat kesimpulan, ada 6. Yang pertama, sikap, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan emosi berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap penerapan sistem kas akuntansi pada PT Bank Sulut Group.
Yang kedua, sikap tidak berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas akuntansi pada PT Bank Sulut Group. Yang ketiga, motivasi berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas atau akuntansi pada PT Bank Sulut Group. Yang keempat, persepsi berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas akuntansi pada PT Bank Sulut Group. Yang kelima, pembelajaran berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas akuntansi pada PT Bank Sulut. Dan yang terakhir, emosi tidak berpengaruh secara parsial atau individu terhadap sistem kas akuntansi pada PT Bank Sulut. Baiklah, sekian materi dari saya. Sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, dan sampai jumpa di lain kesempatan.